one. Of the top 10 reasons why I'm a good guy, I don't like to cause pain. Halo para penonton dimanapun kalian berada, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Kembali lagi bersama Mimin di channel Keras Hati. Mimin kali ini mau ngebahas alur cerita film The Family yang rilis tahun 2013. Film ini disutradarai sama Luc Besson. The Family menceritakan tentang pelarian keluarga mafia yang diburu oleh bos mafia lain yang membuat mereka harus berpindah dan mengganti identitas terus-menerus. Dengan genre action komedinya, film ini diperankan sama Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Diana Agron, Tommy Lee, dan juga John Leo. Oke, segera siapkan amunisi kalian dan kita langsung cekicrot aja ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga yang sehat sejahtera sentosa sedang makan bersama. Lalu terdengar suara bel yang membuat si bapak segera membukakan pintu. Namun ketika si bapak mengintip keluar, tiba-tiba diperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang bernama Rocco yang tanpa basa-basi langsung membantai keluarga tersebut dengan sadis. Lalu dia juga memotong jari si ayah, di mana potongan jari itu segera ia kirimkan ke sebuah penjara yang di sana terdapat seorang bos besar mafia yang menghabiskan sisa hidupnya. Bos mafia ini bernama Don Lucas. Ia sedang memburu seorang mafia yang dianggap telah mengkhianatinya dan menjadi penyebab dirinya mendekam di penjara. Walaupun dalam penjara, Lucas tetap bisa memiliki akses di luar untuk tetap menjalankan bisnisnya dan tentu saja juga mengirim Rocco untuk memburu orang yang mengkhianatinya. Berpindah sama sebuah keluarga, yaitu keluarga Giovanni Manzoni yang sedang dalam perjalanan mencari rumah mereka. Keluarga ini terus berpindah-pindah, yang mana kali ini di Perancis. Hal ini terjadi karena mereka dalam program perlindungan saksi oleh FBI. Mereka selalu bergonta-ganti identitas, dan kali ini sebagai keluarga Black. Si bapak bernama Giovanni Manzoni alias Fred dan sang istri bernama Maggie, sementara kedua anak mereka bernama Belle dan juga Warren. Selama program perlindungan saksi, mereka selalu dipantau oleh agen FBI yang bernama Stan dan juga dua orang anggota lainnya yang tinggal berseberangan di rumah mereka. Tengah malamnya terlihat Gio sedang sibuk menguburkan sebuah jasad yang dia bawa sepanjang perjalanan tadi. Pagi harinya, keluarga ini kembali mencoba hidup seperti manusia normal lainnya, di mana anak-anak pergi sekolah dan si ibu pergi berbelanja. Sedangkan Gio yang tidak ada kegiatan mencoba membersihkan gudang belakang untuk dijadikan ruang santainya. Lalu dia menemukan sebuah mesin tik dan berencana akan ia gunakan untuk menulis kisah perjalanan hidupnya. Sementara itu, Belle dan Warren yang sampai di sekolah sebenarnya sudah bosan dengan kegiatan mereka yang harus terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan baru. Warren lalu didatangi sekelompok anak-anak nakal yang ingin membulinya. Warren yang sudah terbiasa dengan hal ini langsung mengatakan, "Jika kalian ingin menghajarku, sebaiknya lakukan sekarang." Maka terjadilah. Warren tentu saja kalah berkelahi dengan anak-anak ini, namun karena sudah terbiasa, dia tahu bagaimana caranya agar tidak terlalu mendapatkan cedera yang serius. Belle yang mengetahui hal ini pun hanya bisa tersenyum karena ini selalu terjadi kepada adiknya. Meskipun belum sehari bersekolah, Warren yang otaknya lumayan pintar ini ternyata sudah mengamati dan menilai kepribadian murid-murid di sekolah sana. Di swalayan, Maggie yang mencoba bersikap ramah kepada orang-orang di sana mendapat perlakuan tidak menyenangkan karena dia berasal dari Amerika. Orang-orang ini mengolok-olok Maggie menggunakan bahasa daerah mereka. Maggie yang bukan ibu-ibu majelis taklim biasa ini pun membalas perbuatan orang-orang ini dengan cara yang di luar prediksi BMKG. Sepulang sekolah, Belle yang merupakan anak baru menjadi incaran anak-anak Badung di sekolahnya. Mereka menggoda Belle dan mengajaknya untuk pulang bersama. Namun ternyata Belle pun tidak langsung diantar pulang dengan alasan untuk santai dulu di pinggir danau dan mengenal satu sama lain. Di mana di sana salah satu dari anak baru gede ini menyentuh Belle dan juga menurunkan tali itunya, sehingga dia mendapatkan respon yang cukup manis dari Belle.
Keempat anak ini sudah salah besar karena mengganggu anak dari seorang mafia papan atas. Bel pun akhirnya berlalu dan membawa pergi mobil anak-anak ini. Malam harinya Stan datang ke rumah Gio. Dia menanyakan kalau seorang pria tetangga di tempat dia tinggal sebelumnya sudah 2 minggu hilang. Stan bertanya apakah Gio mengetahui tentang hal tersebut. Tentu saja Gio menjawab tidak. Pria yang dimaksud adalah orang yang dikubur saat baru sampai di rumah semalam, karena orang itu telah berbohong dengan menjual ikan yang sudah busuk kepada Maggie. All I want is for the truth, the whole truth, to be told just once, to say what really happened. Di pagi hari, Gio kembali melanjutkan kegiatan menulisnya. Lalu dia meminta Maggie untuk membuatkannya kopi. Namun Maggie pun mengeluh karena air di rumah mereka kotor. Gio pun langsung segera memanggil tukang ledeng untuk memperbaiki saluran pipa di rumahnya. Tukang ledeng pun akhirnya datang setelah 2 jam terlambat dari jadwal yang ditentukan. Tukang ledeng ini lalu mengatakan kalau pipanya sudah tidak bisa diperbaiki. Tukang ledeng ini adalah orang yang banyak bicara karena dari awal sampai dia tidak berhenti bicara sama sekali. Dia juga meminta uang tambahan agar saluran air Gio dapat diperbaiki. Gio yang dari awal sudah muak dengan orang ini pun langsung melakukan hal yang sudah biasa dia lakukan. Di rumahnya, Maggie membawakan makanan kepada 2 orang anggota FBI yang ditugaskan untuk selalu mengamati gerak-gerik keluarga mereka, di mana mereka juga sudah kenal cukup lama dan juga sudah dekat. Gio pun akhirnya membawa si tukang pipa ini ke rumah sakit dan mengatakan orang itu jatuh dari tangga kepada dokter. Walaupun dokter terheran-heran, tukang pipa ini mengalami 12 patah tulang walau cuma jatuh dari sebuah tangga. Sementara itu di sekolah, Warren ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana untuk membalas dendam anak-anak yang sudah menghajarnya, di mana Warren mendekati seorang kutu buku yang hobi mengoleksi kartu. Warren berjanji akan memberinya kartu yang langka kalau dia bisa menyelesaikan PR matematikanya, yang dimana PR itu adalah milik siswa senior yang nanti menjadi penutup dalam aksi balas dendamnya. Warren juga berhasil mengumpulkan uang dengan menjual obat yang dia curi dari apotek sekolah, sehingga dia bisa menyewa anak-anak yang jago berkelahi di sekolah. Dan ketika waktunya tiba, Warren pun memancing anak-anak yang menghajarnya dan melakukan Di kantin sekolahnya, Bel melihat seorang pria tampan yang membuatnya jatuh cinta. Namun pria ini bukanlah seorang murid, melainkan guru honorer yang masih muda dan bergaji kecil. Bel pun mendatangi si guru di ruangannya dan meminta agar bisa belajar privat bersama, sebab dia ingin mengenal guru ini lebih dekat. Mereka pun akhirnya bisa sering bertemu. Bel yang darah mudanya masih berapi-api ini mulai tidak sabaran karena si guru tak juga peka terhadap perasaannya. Sehingga Bel nekat mengajak si guru untuk olahraga bersama. Suatu hari keluarga ini mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang semua tetangga dengan maksud ingin bersilaturahmi dan mengurangi kecurigaan mereka. Mereka juga mengundang Stan dan agen FBI lain sembari mengawasi aktivitas keluarga ini. Sebulan tinggal di sana, Gio masih mendapati air PDAM-nya kotor dan ini juga terjadi kepada para tetangga. Gio pun kemudian pergi menemui wali kota untuk komplain mengenai air di rumahnya. Namun Gio malah disuruh pergi ke kantor PDAM untuk langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di kantor PDAM, Gio diberitahu kalau penyebab air keruh adalah akibat dari limbah pabrik pupuk yang ada di dekat sana. Saat itu juga Gio langsung menemui pemilik pabrik pupuk untuk meminta tanggapannya akan hal ini. Namun si pemilik pabrik hanya memberikan tanggapan selengean dan terkesan tidak peduli, sehingga harus membuat Gio melakukan yang biasa dia lakukan. It's being interrupted. This, you won't have no children. Setelah itu Gio pun memasang bom di pabrik pupuk tersebut. Supaya tidak ada yang curiga, dia pun memasang waktu yang cukup lama agar bom itu meledak ketika dia sedang berada di rumah. Kembali ke sekolah, di mana Warren diminta untuk membuat sebuah kalimat yang dimana nantinya akan dipublikasikan di koran sekolah. Warren yang tidak mempunyai ide sama sekali kemudian teringat sebuah kalimat yang didengarnya sewaktu kecil.
di mana Don Lucas sedang bergurau dengan teman-temannya dan mengatakan sebuah kalimat yang berbunyi, "If it's good enough for you, it's good enough for me." If it's good enough for you, it's good enough for me. Koran tersebut selesai dicetak dan dibawa oleh salah satu orang tua murid dalam perjalanannya ke Amerika. Hingga akhirnya koran itu menjadi pembungkus botol minuman yang diantar kepada Don Lucas. Don Lucas tanpa sengaja membaca tulisan Warren tersebut. Sontak Don Lucas pun terkejut karena kalimat tersebut adalah kalimat yang hanya digunakan oleh mafia kelompok mereka. Saat itu juga Don Lucas segera mengutus pembunuh bayaran favoritnya, yaitu Rocco, dan menyuruhnya untuk segera meluncur ke Perancis. Honey, it's so good. It's better than New York. Kembali bersama Gio dan keluarganya yang sedang makan malam. Tiba-tiba dia mendapat sebuah telepon dari tetangganya. Dia mengajak Gio untuk ikut acara nonton film bareng yang juga disertai sesi debat membahas tentang seputar film. Tetangganya mengajak Gio karena sebelumnya Gio mengaku dia adalah seorang penulis. Dan dia juga memaksa Gio untuk ikut serta di acara tersebut. Di sekolahnya, Warren dipanggil oleh para guru karena kelakuannya di sekolah yang mana ini merupakan masalah besar. Yang mana nantinya akan berbahaya bagi persembunyian keluarganya. Dan sementara itu, Belle terlihat gundah gulana karena kekasihnya, yaitu si bapak guru, harus ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Esok harinya, Gio yang bersiap pergi untuk menghadiri acara bersama tetangganya bertemu dengan Stan. Sebenarnya, Stan tidak setuju dengan ide ini karena bisa membahayakan identitas asli mereka. Namun Gio berhasil meyakinkan Stan dan bahkan mengajaknya untuk ikut bersama. Di malam harinya terlihat Warren yang ingin pergi meninggalkan rumah karena terlanjur membuat masalah dan bertekad untuk merantau ke ibu kota Nusantara, di mana kakaknya tak bisa berbuat apa-apa karena dia juga dalam kondisi patah hati. Di stasiun, Warren yang sedang menunggu kereta dikejutkan dengan kedatangan Rocco dan pasukannya yang baru turun dari kereta. Warren pun langsung bergegas menghubungi rumahnya untuk memberitahu akan hal ini. Namun tak ada satupun yang mengangkat telepon darinya. Sementara itu, Belle berdiri di atas sebuah gedung sambil menelpon kekasihnya dan meminta agar dirinya juga diajak untuk pergi bersama ke luar negeri. Rocco yang merupakan pembunuh profesional dan terorganisir ini menuju kantor polisi dan pemadam kebakaran untuk menghabisi mereka semua agar tidak ada gangguan ketika menjalankan aksinya nanti. Belle yang kebetulan berdiri di seberang kantor polisi melihat Rocco dan kawanannya. Dia pun langsung buru-buru pulang untuk memperingatkan keluarganya yang sedang dalam bahaya. Kembali dengan Gio dan Stan yang baru selesai nonton film. Lalu Gio diminta memberikan pendapat tentang film yang baru saja mereka tonton, yang kebetulan juga film itu merupakan film yang bertemakan mafia. Gio yang terbawa suasana malah sampai kebablasan dan membuka sedikit tentang bagaimana mafia itu sebenarnya, yang membuat Stan langsung panik dan segera menelpon dua anak buahnya agar mereka semua berkemas dan pindah ke tempat baru dengan identitas yang baru. Dan tepat jam 12 malam, bom yang diletakkan Gio sebelumnya pun meledak dan membuat Stan segera membawa Gio pulang ke rumah karena dia juga curiga ini adalah ulah dari Gio. I forbid you to leave this house. Is that clear? Yeah. Why don't you check this block out and meet me back here in 10, right? You got it. Maggie yang kebetulan keluar dikejutkan karena semua jalanan di sekitar rumahnya sudah dikepung oleh pasukan Rocco. Maggie pun pergi ke tempat dua agen FBI dan memberitahu mereka apa yang baru saja dia lihat. Robert yang pergi kantor polisi menemukan sudah tidak ada manusia yang bernyawa di sana dan segera menghubungi anak buahnya. Namun semua sudah terlambat karena Rocco sudah mulai aksinya di rumah Gio. Beruntung, Gio masih bisa selamat dari rudal milik Rocco. Saat kedua agen FBI bersiap menyambut para mafia ini, malah mereka yang mendapatkan salam hangat dari anak buah Rocco. Ketika hanya tinggal Maggie dan seorang mafia yang siap menganu-anunya sebelum membunuh dirinya, Gio pun muncul dan dia berhasil menyelamatkan istri tercintanya ini.
Sementara itu, Bell dan Warren juga sama-sama tiba di sana untuk menolong kedua orang tuanya. Mereka berdua nampaknya sudah dipersiapkan untuk keadaan seperti ini, karena mereka nampak tidak canggung sedikit pun menggunakan senjata api. Mereka pun langsung membantai seluruh bawahan mafia di sana dan hanya menyisakan Rocco seorang. Namun Rocco pun berhasil menyudutkan mereka berdua yang membuat Bell segera melarikan diri. More, Bell. Fuck you. Bell pun akhirnya kejar-kejaran bersama Rocco. Sampai akhirnya di sebuah persimpangan Rocco pun tertabrak oleh sebuah mobil. Yang ternyata itu adalah Stan. Dan pada malam itu juga mereka sekeluarga pun harus pergi meninggalkan tempat itu untuk memulai hidup baru dengan identitas yang baru lagi. Dan film pun tamat. And we have to change our names again. Son of a bitch. Pesan moral dari film ini, nakal boleh tapi tetap menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao ciao.